daripada ulama yang dahulu. Arti nakal tu dipindah, diambil sidin dari ulama yang terdahulu. Ujar sidin, inna lillahi ta'ala fadlan, inna lillahi ta'ala fadlan siwa arzakil ibadi, la yu'ta min dhalikal fadli illa man sa'alahu asyiyata yaumil khamisi wa yaumil jumat. Artinya bahwa adalah bagi Allah Ta'ala itu mempunyai anugerah, yakni kemurahan yang selain daripada rezeki yang diberikan kepada hambanya. Nah, selain daripada rezeki, ada Allah memberi anugerah khusus. Padahal tiada memberi oleh Allah daripada kemurahan dan anugerahnya itu, melainkan akan seseorang yang meminta akan anugerah itu pada petang hari Kamis. Arti petang tuh kamarian, sore aja kita, pada hari Kamis. Jadi khusus Allah memberi sesuatu anugerah lain dari yang lain urusan rezeki, itu khusus urusan bisa ma'rifat, bisa musyahadah, bisa muraqabah, bisa mukasyafah. Tuhan memberi nanya anugerah aja kita dari Allah itu bisa Tuhan memberi pada kamarian Kamis, tapi Tuhan memberi kepada orang yang meminta. Dan pada hari Jumat, pada petang hari Kamis dan pada hari Jumat. Dan sunnah pada hari Kamis itu mensucikan akan kain dan baju dan yang lainnya. Di hari Kamis bebersih kita. Baju yang segan dipakai hari Jumat tuh, tapi segala macam. Ini munnya baju dan tapihnya salah lambarannya ya, kalau satu dua lambarannya, maka hari Kamis tuh mau kada mau dibersihi. Dan engkau sediakan pada waktu hari itu, tuh hal tuh waktu maksudnya. Pada waktu hari itu disediakan, hari Kamis tuh sudah bersedia, yaitu wangi-wangian, bau-bauan, maksudnya wangi-wangian, dan baju yang putih disediakan. Dan hendaklah engkau sediakan juga, maksud sediakan di sini engkau selesaikan pada hari itu akan segala hajatmu. Nah, dan hendaklah engkau sediakan, maksudnya engkau selesaikan pada hari itu akan segala hajatmu. Jadi bila ada urusan-urusan yang kira-kira bisa tak hari Jumat tuh menggawinya, maka tuh digawi hari Kamis supaya tuntung. Sebab yang membimbangkan hatimu pada hari Jumat, karena jadi pikiran hari Jumat lalu kada fokus lagi menghadapi hari Jumat. Supaya selesai hatimu daripada masgul. Arti masgul itu sibuk, sehingga kesibukan itu menegahkan daripada berpagi-pagi kepada sembahyang Jumat. Kada kau lagi sungsung tulah ke masjid hari Jumat. Kenapa? Karena ada urusan. Urusan tadi kada tuntung, padahal cakanya hari Kamis tuh tuntung, kawannya besungsung-sungsung tulah ke masjid. Dan sunnah berniat puasa pada malam Jumat itu. Sunnah berniat puasa, berarti bagus puasa hari Jumat itu lah. Nah. Jadi sunnah berniat puasa pada malam Jumat itu supaya dipuasakan pada harinya, pada siang harinya aja kita. Karena fadilat puasa pada hari Jumat itu amat besar. Tetapi hendaklah engkau himpunkan puasa hari Jumat itu dengan puasa hari Kamis. Jadi Kamis puasa selalu Jumat. Atau hari Sabtu. Nah, jadi Jumat puasa lawan Sabtu. Minta bagus Kamis malah dari Kamis ke Jumat. Nah, atau mengkada kawat dari Kamis dari Jumat ke Sabtu. Karena makruh mempuasakan pada hari Jumat itu dengan tiada dipuasakan dengan hari Kamis atau tiada hari Sabtu. Jadi mun Jumat sawaranganan aja puasa itu makruh, kada berpahala. Maka disuruh digandeng dengan Kamis atau dengan hari Sabtu. Dan sunnah menghidupkan malam Jumat itu dengan membanyakkan sembahyang sunnah. Sekurang-kurangnya antara maghrib isya. Sunat ba'diyah, taubat, hajat, ya kalau. Nah itu sekurang-kurangnya. Jadi sunnah menghidupkan malam Kamis, malam Jumat itu nah. Nah sekurang-kurangnya antara maghrib isya. Dan menghatamkan Quran. Jadi ada amaliyah orang, ada yang sebulan tamat, ada yang seminggu tamat. Cuma tamatnya itu apabila malam Jumat, urutannya itu nah. Dan dengan membanyakkan membaca zikir dan salawat atas Nabi. Nah tuh anunya tuh amaliyahnya. Zikir tuh macam-macam
termasuk zikir la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah Allahu akbar, termasuk zikir juga itu, dan salawat atas nabi. Hasbunallahu ni'mal wakil zikir juga. Nah jadi anggaplah ini membaca atas haddad udul latif masuk juga di situ sudah. Tambah salawat pulang malam Jumat itu. Atau membaca Quran. Nah di antara Quran yang kita baca biasanya surah Yasin. Maka adalah fadilat yang demikian itu amat besar. Nah, dan sunnah juga menjima'akan istrinya. Ini orang yang sudah berbini ya Allah. Pada malam Jumat itu, atau pada harinya, pada siangnya aja, atau pada siang harinya, tambah itu siang lah. Jadi malamnya bisa, siangnya bisa. Jadi bagus tuh. Karena sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini Nabi memberikan motivasi supaya memproduksi itu malam Jumat atau siangnya. Atau istifham ayajizu ahadukum ayu jami'a ahlahu bi kulli jum'atin fa inna lahu ajraini isnaini, ajru guslihi atau gaslihi, boleh dua dibaca, wa ajru gusli imratihi. Artinya, adakah lemah seseorang kamu bahwa menjima istrinya pada tiap-tiap Jumat? Ya Nabi, ada mampukah seminggu sekali malam Jumat? Nah itu bahasa menjernya aja kita. Maka karena bahwa adalah baginya dua pahala, malam Jumat atau siangnya dua pahala. Pertama, pahala ia mandi junub, ya Allah, jadi mandi junub itu berpahala. Yang kedua, pahala memandikan ia akan istrinya. Tahu bang perjub ini mandi. jadi dua pahalanya dua. Nah itu adab pertama. Jadi adab pertama orang hendak membesarkan hari Jumat itu yang pertama. Nah adab yang kedua untuk supaya kita membesarkan hari Jumat yang kedua yaitu apabila terbit fajar shadiq, wah masuk waktu subuh di kita nih. Terbit fajar shadiq itu masuk waktu subuh. Maka sunnah mandi. Nah kalau bisa sebelum subuh, tapi ini pas langsung sunnah mandi walaupun kada mandi wajib lah. Nah sunnah mandi karena waktu Jumat itu yaitu dimulai daripada terbit fajar shadiq hingga mengerjakan sembahyang Jumat. Jadi yang naran waktu Jumat yang abdal itu nah, yang kita berpahala benar menyediakan untuk sembahyang Jumat tuh dimulai dari terbit fajar shadiq. Jadi bila sudah masuk waktu subuh itu sudah mulai sudah fadilat hari Jumat. Mulai sudah itu dilipat gandakan pahalanya. Nah, maka karena mulai sudah disunahkan kita niat mandi Jumat. Sajaku mandi sunat karena hendak tulak ke masjid hari Jumat. Nah itu niatnya. Tetapi pada waktu hampir hendak pergi sembahyang Jumat itu terlebih abdal. Nah, tapi jasidin yang lebih abdal itu mandinya tadi pas kita hendak tulak ke masjidnya itu lebih abdal. Cuma gawi keduanya ya kalau. Jadi hendak sembahyang subuh mandi, kena hendak tulak ke masjid mandi pulang. Bagus lagi nih tuh. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man tawaddoa yaumal jumu'ati biha wa na'amat wa man igtasala fal guslu afdalu. Artinya barang siapa mengambil air sembahyang berwudu aja kita pada hari Jumat, maka dengan dia itu memadailah dapat sunnah. Artinya cukup ya sudah dapat sunnah walaupun berwudu aja tuh ada pemandian, dan dapat nikmat ya kita. Artinya dapat anugerah kalau berwudu itu. Dan barang siapa hendak mandi, maka mandi itu terlebih abdal. Jadi bagus mandi pang. Nah, mun kawa kita mandi mulai jam 3 tuh mandi, jam 3 mandi. Atau jam 3 lewat setengah jam kah? Setengah 4 kah mandi kan? Yang bagus itu jam 3 bang. Itu menolak penyakit-penyakit yang berat. Kayak stroke segala macam tuh insyaallah tertolak di kita. Bahkan orang yang sudah kena stroke tuh bila mama akan mandi jam 3 tapi banyunya banyu yang dalam tanah. Banyu kayak banyu sumur kita nih, banyu tanah aja lah. Nah itu atau banyu sumur aja kita yang asli dari tanah tuh nah. Nah itu yang stroke sedikit aja bilanya mama akan bisa ambil stroke. Itu fadilat mandi mulai jam 3 nih tuh. Jam 3 subuh. Dan kata setengah ulama mandi Jumat itu wajib. Setengah ulama madahkan mandi di hari subuh Jumat itu nah, itu wajib.
Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, guslul jumati wajibun ala kulli muhtalimin. Abu Jurai. Ya kalau jadi wajib, kenapa? Karena malam tadinya imbah yang itu tadi. Iya. Artinya bermula mandi hari Jumat, subuh Jumat itu wajib atas tiap-tiap orang yang balik dan berakal, akil balik. Nah, wajib karena ini bisa terjadi nih tuh. Nah, makanya wajib mandi. Dan adab yang ketiga, sunnah menghiasi dirinya, ini yang ketiga lah, yaitu dengan 3 perkara. Jadi kita hendak berhias lawan diri kita ini di hari Jumat itu dengan tiga jalan, juga tiga cara. Pertama, memakai pakaian yang putih lagi suci. Pakaian putih lagi bersih, suci. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal jannata baydha'u wa ahabbul asya'i ilallahi al-bayyadu. Nah, artinya bahwasanya surga itu terlebih putih. Jadi surga itu didominasi warna putih lah. Dan yang terlebih kasih sesuatu kepada Allah Ta'ala itu sesuatu yang putih. Yang paling diketujui Tuhan putih. Nah ini tafsirnya tuh 2. Ada tafsir secara zahiri, secara zahir warna putih. Ada tafsir yang secara hakiki hati yang bersih. Jadi putih itu diartikan oleh sebagian ulama hati yang bersih. Makanya kada masuk ke surga yang dominasi warna putih tadi kecuali orang yang hatinya bersih. Nah, jadi putih dengan putih juga anunya warna itu. Nah, maka para ulama ada yang mengamalkan bajunya, pakaiannya warna putih. Ada juga sebagian ulama mengutamakan membersih hati supaya putih bersih. Nah, cuma bagi kaum sufi keduanya diamalkan. Baju, pakaian warna putih, hati pun bersih. Nah, itu. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilbasu asyaba albidha, ilbasu syaba albidha fa innaha atharu wa atyabu wa kaffinu biha mautakum. Artinya pakai olehmu akan kain atau baju atau tapih yang warna putih, yakni baju atau sorban atau barang sebagainya. Maka bahwasanya yaitu terlebih suci dan terlebih baik. Jadi warna putih terlebih suci dan terlebih baik. Lawan hikmah dalam menurut ilmu fikih lah, bila ada najis ketahuan kita di warna putih ini tuh, ya kalau kita menghindarinya, amun warna hitam segala macam lalu samar, para sana bersih padahal bisa aja najis. Nah itu tuh keutamaan putih terlebih baik. Dan kapankan oleh kamu akan di dalamnya tadi maksudnya warna putih tadi nih akan mayit kamu itu Nabi. Makanya kebanyakannya kan daun apa pembungkus mayit warna putih ya Allah, padahal warna hirang boleh juga, cuma sunat warna putih. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu thiyabikum al-bayyadu, khairu thiyabikum al-bayyadu. Artinya bermula yang terlebih baik pakaian kamu itu yang warna putih. Nah, itu urusan baju lah. Tapi kalau nya sandal tuh warna kuning bagus. Sandal. Jadi Nabi itu spesies sandal warna kuning. Termasuk pakaian. Pakaian tuh kayak kendaraan apa warna kuning-kuning bagus. Nabi bisi kuda warna kuning. Nah, itu. Bahari kuda ulung kuningnya lah. Mahilang. Dan sunnah pada hari Jumat itu memakai sorban. Nah, boleh bersorban. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala ashabil amaimi yaumal Jumat. Artinya bahwasanya Allah dan para malaikatnya itu mengucap salawat, artinya memberi rahmat atas orang yang memakai sorban pada hari Jumat. Jadi memakai sorban itu ada 3 cara yang disebut bersorban tuh. Kan sorban itu kain tuh, dipakai di awak, itu ada 3 cara. Cara yang paling ringan pahalanya itu di andak diselungkoyakan gitu nah. Mana kayak gitu, anu kayak itu. Nah, itu cara pertama. Itu paling ringan. Jadi kita nomor 3-nya lah. Cara yang kedua yang belilit. 3. Cara yang kedua. Cara ketiga
dikerudungakan hanyar. Itu cara ketiga. Ketiga-tiganya ini yang disebut memakai sorban darannya. Sedangkan ma'andak ini itu selendang burdah. Rajin kayu guru bahit itu lain sorban itu selendang darannya atau burdah. Tapi rapi loh kok. Nah, amun gaya kita orang pasar andak lain lagi kesannya. Jadi menaran pakai sorban itu 3 cara. Nah, andak di bahu, tapi jangan berjuntai. Kan sini dapat pahala sunnah atau dililitakan ini ada ijazahnya ya lah. Nah, dapat pahala sunnah yang lebih tinggi daripada yang di bahu tadi. Nah, yang lebih nomor 1 pakai sorban itu tuh yang lebih hebat daripada berilit diulah kayak kerudung. Nah, jadi kita menyirat ke kanan kada melihatan tadi dinding malam ini. Nah, hanya anda ke sini tapi jangan yang berjuntai gitu, jangan ke sini. Itu yang nomor 1 pakai sorban pahalanya. Yang berilit nomor 2, yang kabahun ini kayak ini nomor 3. Artinya bahwasanya Allah Ta'ala dan malaikatnya mengucap salawat atas orang yang memakai sorban pada hari Jumat. Nah, jadi khusus hari Jumat. Ini siapa aja lah, kan masih harus orang alim. Siapa aja bagus gitu. Dan sunnah berkelubung kepala. Arti berkelubung kepala itu membersihi kepala bahari. Membersih kepala itu wah ini kan dengan sampo loh kok. Nah, kalau bahari itu ada caranya. Yang dianukan ke kepala tuh kan model kayak palapah nyur tuh nah. Palapah nyur tuh dicatok. Keluar dari situ kayak sejenis kayak sabun itu. Yang lembut-lembutnya dianukan ke kepala. Nah, betul dikuhup supaya harum. Itu masuk berkelubung di sini. Jadi bersih dari yang igat lawan harum. Nah, itu sunnah hukumnya. Menuh ini kan masalah menabang pohon nyur ngalihula. jadi ada sampo sudah. Nah, jadi sunnah nang kayak itu bebersih aja kita. Serta berlebih-lebih pada mensucikan badan. Nah, arti berlebih-lebih itu bujur-bujur dibersihi, digusuk aja kita. Dengan menghilangkan bau-bauan yang busuk pada badan dan menghilangkan yang cemar-cemar. Yang cemar-cemar itu yang kotor-kotor pada badan. Nah, dan bersugi. Arti bersugi itu bersikat gigi dan mencukur rambut. Nah, dan rambut itu maksudnya rambut di atas lah, dan menyukur bulu ari-ari. Nah, rambut yang kepala seekongnya, dan mengindam misai. Mengindam misai ini artinya mengatur sesingut supaya jangan sampai takap bibir sesingut tuh. Jadi di atas bibir aja sesingutnya. Kamu sampai tak atas bibir, sampai tutup bibir ngalih makan ya lah. Nah, dan mencabut bulu ketiak, baik laki-laki maupun bini-bini. Dan mengarat kuku. Nah, itu juga nitip kuku. Nah, gawiannya itu berataan kayak mengarat kuku segala macam itu dimulai dari hari Kamis imbah asar mulainya. Dan barang sebagainya seperti yang tersebut di dalam bab taharah yang dahulu itu. Sudah lakukan penjelasannya Jadin bab taharah. Dan kata Sayyidina Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Sidin Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, man qallama adfarahu yaumal jum'ati ukhrija minhu da'un wa udkhila fihi shifaa'un. Artinya barang siapa mengitip atau mengarat kukunya pada hari Jumat, niscaya dikeluarkan daripadanya itu penyakit dan memasukkan akan ke dalamnya itu oleh sembuh. Jadi amalan penyakitan pengulir mengitip kuku, penggaringan itu jagarnya. Amalan terhindar dari penyakit mengitip kuku. Cuma imbah mengitip kuku itulah imbah kitip-kitip yang secara semalamnya lah. Nah, itu dibasuh tangan tuh, jari-jari dibasuh. Jangan ada dibasuh. Itu secara medis sesuai, secara ilmu agama memang kayak itu juga dibasuh, sunat hukumnya dibasuh. Bila kada dibasuh itu lukupina ada penyakit-penyakit di bawah kuku itu nah yang tamakan segala macam. Nah, itu jadi dibasuh, sunat hukumnya dibasuh. Amun kada dibasuh di dalam kitab fikih lah. Kalau kada salah dalam kitab anah tuh. Kalaunya kada dibasuh, lalu kita beraktivitas dengan imbah di kitab tadi kada dibasuh, terjape-jape awak ya maulah penyakit belang nih kita. Nah, penyakit belang. Ketiga, ini yang ketiga.
Yang ketiga dari yang ketiga. Bang Dian. Nanti di 10 ada membesarkan Jumat nih lah. Yang pertama sudah, yang kedua sudah, yang ketiga sudah. Nah yang ketiga ini kan ada 3. Nah yang ketiga dari yang 3, sunnah memakai bau-bauan yang terlebih harum baunya, seperti kasturi dan barang sebagainya. Nah jadi menghiasi diri itu yang ketiga. Adab Jumat 3 macam. Pertama, memakai pakaian warna putih. Kedua, membersihi badan dari kotor-kotoran. Nah yang ketiga, sunnah memakai bau-bauan yang terlebih harum baunya, seperti kasturi dan barang sebagainya. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, jadi Imam Syafi'i, man nadhupa saubuhu qalla hammuhu wa man taba rihuhu zada aqluhu. Artinya barang siapa suci, maksud suci ini bersih kainnya, maksud kainnya itu pakaiannya, niscaya sedikit duka citanya. Jadi mun bersih baju itu pahimungannya kita. Mun baju kada bersih, pakaian kada bersih, pamusangan. Dan barang siapa baik baunya, arti baik itu harum baunya, niscaya bertambah akalnya, cerdas. Jadi amalan lakas paham itu diantaranya ketujuh berminyak harum. Amalan pembabal, nah tadi sebaliknya. Dan adab yang keempat dari yang 10 membesarkan Jumat nih. Yang keempat, sunnah berpagi-pagi bersungsung-sungsung aja kita pergi ke masjid, yaitu tempat sembahyang Jumat. Itu sunnah hukumnya, bersungsung-sungsung. Dan masuk waktunya itu, masuk waktu kesunahan itu nah, itulah ke masjid itu dimulai dengan terbit fajar shadiq. Sudah mulai deh. Bila masuk waktu subuh sudah dimulai pahala tulah ke masjid. Nah, dan sayugianya hendaklah pada ketika berjalan kepada masjid itu khusyuk, yakni tetap anggota serta hadir hati kepada Allah Ta'ala dan tawadhu pulang. Nah, disuruh nih. Sebab bila kita penyungsungan ke masjid, biasanya bisa timbul kena sifat rasa seorang yang paling ahli ibadah, maka disuruh tawadhu di situ, yakni merendahkan diri dan menghinakan akan dirinya pada waktu ia berniat i'tikaf, padahal ia berniat i'tikaf di dalam masjid, hingga sampai kepada waktu sembahyang Jumat. Dan hendaklah ia meniatkan akan menyegerakan kepada menjawab seru Allah Ta'ala kepada pergi sembahyang Jumat itu. Jadi niatnya sungsung tolak ke masjid itu menjawab seruan Allah, itu niatnya. Jadi orang bahari itu ada yang pas orang azan subuh tuh langsung aja tolak, mandi sudah, mandi Jumat, niat mandi benit Jumat sudah, mandi langsung tolak, bersubuh bawirid subuh, israk sembahyang israk, duha kada keluar masjid gitu sampai tuntung berjumatan hanya keluar. Ada nang kayak itu nang kayak orang menyembelih bakurban unta seikung, nang kayak itu tuh. Dan tersebut di dalam firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'at fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'a asalnya lah. Artinya, hai mereka yang percaya akan Allah Ta'ala, apabila disuruh kamu, arti disuruh itu dipanggil kamu bagi sembahyang daripada hari Jumat, maka hendaklah kamu bersegera pergi kepada sembahyang Jumat dan mendengar khutbah yang mengingatkan ia akan Allah Ta'ala, dan tinggalkanlah oleh kamu akan masgul, arti masgul itu sibuk dengan jual beli. Nah, mun kita sibuk dengan jual beli, pada kawa dihindari juga, suruh bini atau siapakah yang kada wajib Jumat tuh. Jangan seorang yang wajib Jumat yang sibuk. Dan sabda Nabi SAW, man raha ilal jum'ati pisaatil ula faka'annama qarraba badanatan. Nah ini. Wa man raha pisaatil saniyati faka'annama qarraba baqaratan. Wa man raha pisaatil salisati faka'annama qarraba kibasan akhrana. Wa man raha pisaatil rabi'ati faka'annama ahda dujajatan. Wa man raha fi sa'atil khamisati faka'annama ahda baydatan. Fa idza kharajal imamu tuwiyat
tuyatis suhufu wa rufi'atil aqlamu wa jama'at al malaikatu indal mimbar yastami'una dzikra. Artinya barang siapa pergi kepada masjid karena sembahyang Jumat pada waktu yang pertama. Jadi ada beberapa waktu setelah ini waktu yang pertama. Maka seolah-olah ia menyembelih kurban, akan seekor unta. Ya lah, waktu yang pertama. Dan barang siapa pergi pada saat atau waktu yang kedua, maka seolah-olah ia menyembelih kurban seekor lembu sapi. Dan barang siapa pergi pada saat atau pada waktu yang ketiga, maka seolah-olah ia menyembelih seekor kambing biri-biri yang bertanduk. Kenal tuh ya kalau biri-biri laki ya kita. Dan barang siapa pergi pada saat yang keempat, maka seolah-olah ia memberi hadiah seekor ayam. Sen halus saja nih ya Allah. Seekor ayam. Tapi ayam jaga bang ini. Dan barang siapa pergi pada saat yang kelima, maka seolah-olah ia memberi hadiah satu telur. Uji orang kaluahin talo. Nah maka apabila keluar imam, arti keluar imam itu imam berdiri ke atas mimbar lah, akan membaca khutbah, naik imam ke atas mimbar, maka dilipat akan segala suratan. Arti suratan itu kertas tulisan malaikatnya kan barusin masuk tulis malaikat nih orangnya jam di waktu pertama yang masuk di waktu kedua ada tulisannya itu catatannya. Jadi malaikatnya setiap pintu-pintu itu ada berjaga. Coba kita melihat si Ano bin si Ano masuk di waktu yang ketiga catatnya, si Ano masuk di waktu yang kelima catatnya, si Ano masuk di waktu pertama catatnya. Paling sedikit manusia absennya tuh banyak menganggur di waktu pertama tuh. Jadi malaikat yang khusus mencatat di waktu pertama tuh banyak menganggurnya. Ada banyak tulisan. Yang ada catatan tuh yang pas orang ajan tuh nah. Ada catatan malaikat. Sebab bila sudah tuntung ajan, orang sudah sembahyangan qabliyah Jumat, naik si khatib atas mimbar, di sini dipadahkan. Ya kalau dilipat akan segala suratan. Jadi tulisan kertas segan menulis mabsin itu ditutup bila sudah khatib naik ke atas mimbar. Dan diangkatkan akan segala kalam. Artinya kalam itu pulpen. Lo pulpen ini simpannya disimpuni aja kita. Nah jadi mun datanglah khatib sudah khutbah, itu tuh kawa dipadahkan hilang fadilat Jumat. Kada masuk absen malaikat itu tuh. Dan berhimpun segala malaikat yang menyurat akan amal manusia itu mendekati mimbar. Jadi asalnya kan mereka tuh jaganya di pintu-pintu. Tapi karena khatibnya sudah mulai khutbah, malaikat tadi menyimpuni lawan catatan, lawan buku segala macam. Mereka tuh berkumpul di parak mimbar mendengari khatib berkhutbah. Nah, itu malaikat. Padahal mereka itu mendengarkan akan zikir, yakni mendengarkan khutbah. Maka barang siapa datang kemudian, arti kemudian itu sesudah daripada demikian itu, nah ya kalau khatib sudah khutbah nih, berarti kan kosong nih pintu nih kada jaga lagi. Maka hanya saja datang ia mendapati sembahyang jua. Artinya mendapat itu hanya mengerjakan kewajiban Jumat jua. Tiada baginya daripada fadilat sesuatu pun. Inilah riwayat yang disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullahu taala di dalam kitab Ihya Ulumuddin dan dalam Bidayatul Hidayah, dan pada setengah riwayat hadis yang sahih pula. Nah ini tambahannya pulang. Jadi ada beberapa riwayat lah waktu itu. Wafir rabi'ah dujajatun wafil khamisah. Nah, itu dujajatan lah, dujajatan wafil khamisah usfuran wafil sadisah baydatan. Artinya barang siapa pergi ke masjid karena sembahyang Jumat pada waktu yang keempat. Ini waktu yang keempat. Pertama, kedua, ketiga tuh yang paling utama tuh. Ini waktu keempat. Maka seolah-olah yang memberi hadiah seekor ayam. Dan barang siapa pergi ke masjid pada saat waktu yang kelima, maka seolah-olah ia memberi hadiah seekor burung uspur. Ya ini ciak, burung pipit di kita. Burung ciak itu ya burung pipit. Dan barang siapa pergi pada saat yang keenam, maka seolah-olah ia memberi hadiah satu telur. Jadi sampai waktu 6 ya lah, waktu ke-6. Dan pada setengah riwayat ada juga. Jadi banyak riwayat ini nih, hadis ini nih yang sahih juga pula. Wa fir rabi'ah bittah. Wa fil khamisah dujajah. Wa fis sadisah baidah. Artinya barang siapa pergi pada saat yang keempat, maka seolah-olah ia memberi hadiah seekor itik. Tahu 4 itik di sini. Dan barang siapa pergi pada saat yang kelima, seolah-olah ia memberi hadiah seekor ayam.
Orang lebih aja mang ditekan ayamnya. Dan barang siapa pergi pada saat yang keenam, maka seolah-olah ia memberi hadiah 1 telur. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Yasidin wasatul ula. Nah, sekarang saat yang pertama, kedua, tiga ini tuh sudah dijelaskan. Wasatul ula ila tulu'i syamsi. Wasaniyatu ila irtifaiha. Wasalisatu ila imbisatiha hatta tarmadhal aqdamu. Warabi'atu ila duha wal khamisatu ba'da duha al-a'la ila zawali. Wa fadluha qalilun wa waqtu zawali haqqus salati wala fadla bihi. Artinya ini penjelasan waktu pertama, waktu kedua, waktu ketiga. Bermula saat atau waktu yang pertama itu yaitu dimulai daripada terbit fajar shadiq tadi. Masuk waktu subuh tadi nih. Mulai di situ waktunya hingga terbit matahari sampai waktu isyraq. Jadi bila kita ke masjid, mulai terbit fajar shadiq, masuk waktu subuh jadi kita orang ajan tuh ke masjid, niat kita kan kada hendak keluar lagi pada masjid sampai kena orang tuntung jumatan. Sampai waktu isyraq di situ nang kaya orang bakurban apa tadi? Seekor unta. Dan waktu yang kedua, waktu yang kedua itu yaitu daripada terbit matahari hingga naik matahari. Nah, mulai waktu isyraq sampai waktu duha. Sampai dimulainya waktu duha. Jadi mulai terbit matahari anggap di sini sekitar jam 5:30 sampai jam 6-an, setengah jam. Itu waktu yang kedua, menyembelih sapi situ. Nah, dan saat yang ketiga apa? Waktu yang ketiga itu hingga terhampir matahari hingga berasa panas. Mulai dari jam 6-an masuk waktu duha sampai jam 7-an. Akan terasa panas tuh matahari. Pada tapak kaki ya kita berjalan mentang hari panas tuh sudah terasa panas, karasan panas itu. Jadi waktu duha aja kita lah. Waktu duha antara mulai jam 6 jam 7-an tuh nah. Dan saat yang keempat itu hingga waktu duha. Hingga waktu duha. Jadi dan saat waktu duha tadilah maksudnya dari jam 7-an sampai jam 9-an. Nah itu. Itu waktu yang keempat. Jadi mau kita berangkat jam 8 itu yang keempat tuh apa sih? Kambing lah. Yang ketiga iyalah. Pertama unta, kedua sapi, ketiga kambing. Berarti yang keempat tapi enggak ada ayam ya kalau. Jadi amun yang jam 9-nya 10 tuh ayam janyar. Maka kita kebanyakan ayam ya. Dan saat yang kelima kemudian daripada waktu duha yang tinggi sampai kepada gelincir matahari. Ini yang kelima sudah hendak habis waktu duha, artinya orang ajan ya kita. Ajan yang pertama lah. Itu waktu yang kelima, ajan yang pertama. Dan fadilatnya itu sedikit. Jadi tulak ke masjid orang ajan pertama itu fadilatnya sedikit, dapat hintalo. Ya lah. Dan waktu gelincir matahari yaitu hak bagi sembahyang. Amun sudah tuntung ajan itu gelincir matahari itu hak sembahyang aja lagi, artinya mengerjakan kewajiban aja lagi. Dan fadilatnya di dalamnya dan tiada ada fadilatnya di dalamnya. Nah, jadi sekurang-kurangnya kita nih rata-rata dapat hintalo lah. Orang ajan kita tulakan ya lah. Yang penting belum lagi khatib naik ke atas mimbar, hintalo dapat. Gitu nah. Bila sudah naik khatib ke atas mimbar, orang sudah tuntung sembahyangan, itu sudah gelincir matahari, sudah itu mah hendak sembahyang aja lagi, itu kada dapat apa-apa aja sih. Fadilatnya tapi mungkin itu bebulik kayak pulang jangan ke rumah aja. Tidak dapat apa-apa, bertambah ya. Terus saja gana kada berjumahat. Artinya kita hanya mengerjakan kewajiban gitu nah. Nah, itu adab yang keempat tadilah. Dan adab yang kelima dari 10 adab membesarkan Jumat nih. Yang kelima, seyogianya bahwa jangan melangkahi ia akan bahu orang pada ketika ia masuk ke masjid. Nah, ini jangan melangkahi bahu orang pada waktu ia masuk ke masjid. Ini munnya sasak ya kalau manusianya mau kada mau kan. Nah, jangan sampai kita melangkahi masuk ke masjid. Cari jalan yang pina talunggar aja kita. Karena yang demikian itu sangat makruh dan dipilih oleh kebanyakan ulama bahwasanya melangkahi bahu orang yaitu hukumnya haram.
Nah, ada yang mendahkan makruh, ada yang haram, mun sunat kadeda. Ya kalau melangkahi bangko itu kadeda hukumnya sunat. Antara dua aja kada haram makruh. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man takhatta ruqaban nasi yaumal jum'at ittakhaja jisran ila jahannam," atau jasran ila jahannam. Artinya barang siapa melangkahi bahu manusia pada hari Jumat, niscaya dijadikan akan dia titian kepada neraka. Jadi melangkahin itu nangkayanya bisi jembatan. Jembatan itu menuju neraka. Nah, neraka jahanamnya kita. Tetapi ada pun tetapinya lah. Tetapi tiada makruh bagi imam. Ini bagi imam, kada makruh, kada haram jika tiada sampai ia kepada mihrab, artinya hendak memaraki sidin jadi imam, kalau memaraki tempat pemulaan itu kada sampai, melainkan dengan melangkahi bahu manusia, maka kada apa-apa. Dan demikian lagi tiada makruh bagi makmum melangkahi bahu manusia itu. Jadi pertama dulu imam atau khatib terlambat datang, orang hibak, pas saya melangkahi, masih kada melangkahi kada pakai muka ya lah. Nah itu kada makruh. Nah yang kedua, tiada makruh melangkahi bagi makmum lah, bagi makmum melangkah bahu manusia itu jika ada pada saf yang di hadapan itu lapang. Nah, jadi kebanyakannya kita tuh kan jarang ke muka ya, kalau jadi di mukanya kosong aja, coba di belakang berbaris. Nah jadi bagi makmum yang datang terlambat melihat di belakang berbaris di mukanya kosong, boleh aja melangkah itu. Kenapa aja? Tiwasalah ya kada masuki. Nah lapang di sini tiada ada orang yang menutup akan dia sekira-kira satu saf ke hadapan atau dua saf. Nah tetapi jika ada tempat yang lapang sekira-kira sampai kepadanya, tapi mengkawa dihindari jopang di sini kita menuju ke situ cari tempat yang pina kada melangkahi manusia dan tiada melangkahi akan manusia, maka itu yang aula, yang utama kepadanya. Nah dan jangan melangkahi akan manusia itu, dan demikian lagi artinya mengkawa dihindari jopang di sini kecuali kada kawa. Dan demikian lagi tiada makruh melangkahi akan orang yang duduk di pintu masjid. Nah, salah seorang duduk di muka muara masjid, di muka pintu tuh. Jadi orang melangkah-langkah di situ ya, kalau ada salah orang tuh. Padahal ada di dalam masjid itu tempat yang lapang, arti lapang tuh kosong. Nah, kada makruh. Dan adab kelima, wallahu alam. Yang kelima kah? Oh yang keenam lah. Nah yang keenam batasnya. Nah ini dari nomor pertama nih sampai nomor ke 10 kena. Yang mana kawa kita amalkan kita amalkan ya lah. Mengkawa ke 10-nya itu alhamdulillah benar. Pertanyaan pertama, di masa pandemi COVID-19, masjid-masjid khususnya di masjid kita kaum Tuha banyak yang menggawi salat tarawih 8 rakaat saja. Gimana Ustadz? Padahal sebelum ada wabah pandemi COVID-19 kita selalu menggawi tarawih 20 rakaat ditambah 3 witir. Jadi kayak inilah himbauan pemerintah itu, sembahyang sunnah tarawih itu di rumah masing-masing. Berjamaahnya baik yang biasa 8 rakaat maupun yang 20 rakaat itu di rumah masing-masing. Karena biar 8 rakaat kan sedikit tetapi bakal rumun manusia. Jadi yang dilarang oleh pemerintahnya bakal rumunnya itu supaya terlaksana sosial sekencing tuh nah. Nah itu maksudnya. Nah, jadi baik tarawih yang 8, yang 20 itu dihimbau oleh pemerintah dikerjakan di rumah, bukan di masjid. Sebab bila di masjid lalu berkumpul, lalu mungkin boleh jadi ini ikhtiar dari pemerintah, mungkin boleh jadi terjadi di situ penularan, mungkin boleh jadi terjadi, bisa juga kada. Nah cuma kita disuruh bersyariat, berikhtiar. Nah, jadi baik yang 8 maupun yang 20 itu dihimbau di rumah masing-masing menggawi tarawih. Itu maksudnya bukan dengan cara yang biasanya 20 jadi 8, bukan kayak itu caranya. Kalau caranya nangka itu yang asalnya 20 jadi 8 supaya cepat ya, itu tetap kada hasil pemerintah. Jadi maksud pemerintah tuh di rumah masing-masing untuk memutus mata rantai penularan. Itu maksudnya
Karena kita melihatnya kan pindah banyak harus loh anunya nih, yang korban nih. Nah itu jadi untuk memutus tali mata rantai penularan maka dihindari kerumunan massa itu. Di mana aja tuh, bukan hanya di masjid aja, Bang, di mana-mana di pasar kayak itu juga berjarak aja kita. Nah, maka tapi kalau pasar kada kalau ditutup, kenapa? Mun pasar ditutup bisa rusak perekonomian, bisa kada jalan, bisa banyak mudaratnya. Kalau tarawih di rumah, kalau tarawih kada di masjid, masih kawa di rumah. Nah, jadi efeknya tuh masih kada terlalu parah tuh nah. Tapi kalau pasar ditutup itu efeknya parah, bisa terjadi kekacauan ekonomi. Nah, jadi pemerintah tuh dengan segala perangkat-perangkatnya tuh sudah memikirkan kayak apa yang bagusnya. Jadi kita ini tinggal masih aja. Jadi kalau ada orang yang tarawih baik yang 8 maupun yang 20 tarawih di masjid, kalau sekali-sekali kada apa-apa lah. Kalau masih tarawih aja terus. Nah itu sedangkan pemerintah menghimbau untuk jangan berkerumun, itu kita termasuk melanggar himbauan kesepakatan kesepakatan bersama, baik itu dari MUI ya kalau. Nah maka ulun ragu itu apakah itu berpahala atau kada tarawihnya. Nah itu jadi mencari solusinya itu ya di rumah, bukan berarti yang asalnya 20 jadi 8, kada kayak itu pertama. Yang kedua, kalau asalnya 20 jadi 8, kemudian jadi tradisi akhirnya pas tuntung pandemi akhirnya lalu 8 terus. Nah itu pulang, jadi jangan sampai kita menciptakan tradisi yang baru bagi generasi yang kedepannya ini. Ulama-ulama bahari berhasil membimbing kita dengan tradisi 20. Nah jadi kita jangan sampai membuat tradisi baru jadi 8 ya lah. Nah itu sebab kalau kita menciptakan atau membiasakan tradisi baru yang asalnya 20 jadi 8, lalu generasi kita berikutnya menggawe 8, maka kita narangnya memberikan jalan secara kada langsung generasi kita ini sudah keluar dari bermadzhab. Nah itu aja tuh. Jadi solusinya tarawihlah di rumah masing-masing. Cuma masalahnya bila kita di rumah masing-masing itu bisa kada tagawi itu, Bang. Ya kalau bisa kada tagawi. Jadi nangka inilah dalam usul fikih itu darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, itu sudah rancak ulun padahin itu. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kemudaratan itu diutamakan daripada mengambil kemaslahatan. Nah, kita tarawih di masjid dilanggar, itu mengambil kemaslahatan. Tapi diutamakan kita menolak kemudaratan. Kalau kita yakin di kerumunan massa yang banyak itu ada di situ penularan, maka kita haram masuk ke situ. Haram hukumnya. Jadi hati-hati benar. Itulah. Jadi kita mengumpati himbauan pemerintah. Himbauan pemerintah ini termasuk bagian dari himbauan para ulama juga. Itu. Ada orang yang bakar-karas tarawih. Waktu sembahyang zuhur qabliyahnya kada digawi, itu rugi itu. Tertipu padahal Abdul qabliyah badiah itu daripada tarawih. Jadi ada yang mana lebih abdal, mana kada. Sama termasuk nangka ini nah. Tarawih kita. Tapi kita dari sisi lain kita kada mahasil pemerintah, itu sudah kada abdal lagi gawian itu. Nah, sudah kada sempurna lagi pahala, bahkan bisa berdosa. Karena menurut bubuhan ahli medis, bubuhan ahli yang kesehatan, itu penularan itu bisa terjadi di mana-mana. Kada pandang bulu, bisa di masjid, bisa di pasar, bisa di toko, bisa di mana-mana. Maka yang paling baik itu banyak berdiam di rumah. Itu maksudnya, tapi beribadah di rumah, jadi tarawih di rumah. Nah, itu maksudnya itulah. Nah, tapi sedangkan di masjid, Bang, atau di langgar, Bang, tetap ajan. Pemberitahuan masuk waktu. Jadi azan tetap. Banyak berjamaah, imam lawan makmum berduaan gitu. Cukup aja sudah. Ini syariat narannya. Nya juga mengaras kisah hakikat kuat. Oh, yakin aja udah kita aja. Dalam bila ibadah ini dijaga Tuhan, bujur
Itu bujur aja kayak urusan keyakinan. Tapi syariat digawi. Kalau kita semata-mata keyakinan aja, syariat kada digawi, itu namanya beban jabariyah. Jadi hati-hati, kita banyak benar kita yang termasuk jabariyah sudah gara-gara corona ini banyak yang tak jabariyah, banyak yang tak qadariyah. Yang selamat ahlu sunnah wal jamaah as'ariyah maturidiyah. Ini besi etikat bujur, tapi syariat tetap dilaksanakannya. Itu as'ariyah. Ada juga yang qadariyah tuh bahari. Oh, ini sebenarnya jadi mu'tazilah. Lebih mengutamakan sebab akibat. Bilanya cangkal berusaha, sugih. Bilanya rajin menjaga kesehatan, sehat. Pasti sehat. Kenapa garing? Inya pengkadang yang kada menjaga kesehatan. Inya itu aja otaknya itu bukan mu'tazilah darahnya. Menjadikan Tuhan ada yang Tuhan selain Allah yang bisa memberi rezeki, bisa memberi kesehatan. Tapi ada juga yang Allah terus. Pinanya bujur padahal salah. Nah, Asy'ariyah ini yang tengah-tengah, bukan berarti gabungan antara Jabariyah dengan Qadariyah, kada. Jabariyah anggaplah kotoran tu tahi. Mu'tazilah nanah. Nah, Asy'ariyah itu tengah-tengah, bukan gabungan antara tahi dan nanah. Nah, jadi hati-hati. Jadi keimanan kita di masa corona ini diuji oleh Allah Ta'ala. Ketahuan mana yang pahamnya Mu'tazilah, mana pahamnya yang Jabariyah. Kita Ahlussunnah wal Jamaah ciri khasnya taat lawan peraturan pemerintah ulil amri minkum. Karena pemerintah itu peraturannya tadi berdasarkan musyawarah bersama antara pihak para ulama, pihak medis, pihak kesehatan, lalu memutuskan sebuah kemaslahatan. Nah, itu penting. Jadi jangan pina mengaras-ngaras. Apalagi sampai kada apa-apa aja ambil ke-8 aja. Nah, tetapi kada menghasil pemerintah darannya. Itu pertama, yang kedua, kalau kopi jadi tradisi kena 8 itu habis seorang menciptakan tradisi yang baru yang bukan di luar tradisi yang di luar mazhab kita. Itu nomor 1. Nomor 2, ada orang yang ini minta pendapat pian guru aja. Ada seseorang katuju bersedekah kepada orang lain, tapi ibunya kada katuju, hatinya kada senang. Padahal si ibunya itu sudah dicukupi kebutuhannya oleh anaknya. Kehendak ibunya itu bahwa dia aja sendiri yang diberi seluruhnya. Jadi Nini lain kai ya lo. Jadi amun pian hendak bersedekah, memang itu diutamakan orang-orang dekat kita. Kalau orang dekat kita sudah terpenuhi, masih ada duit lebihan dan ada orang yang memerlukan, julungi juga ada bapak. Nah, lalu mama pang sarik atau abah sarik, jangan berkisah lawan mama itu aja. Dan jangan berkisahin ajaran kita, ajaran Islam. Sebab bila berkisahin itu, kita paling, misalnya mama katuju, lalu kita berkisah lawan mama, pulang itu termasuk bagian dari jangan riak ya kalau. Nah, jadi biasakan bila nyebar sedekah itu jangan berkisah. Tangan kanan memberi, tangan kiri kada tahu. Nah, itu maksudnya. Jadi kada papan itulah. Kalau bang kita bersedekah kena lalu kuitan kada ketujuh lalu durhaka long kuitan kada ada istilah durhaka kalau kita mengerjakan kebaikan tuh kada dan itu. Jelas itulah. Nah, jadi jangan berkisah itu mun berkisah ya salah pian dan berkisah. Bah bersedekah matun mah itu bersedekah tadi beri anu aja. Sarik pulang si din. Nah, seorang salah beri diam aja. Tapi dengan catatan memang keluarga diutamakan. Nah, itu keluarga diutamakan. Yang ketiga, ada orang yang meminta kepada kita lalu kita beri. Terus berselang beberapa bulan minta lagi, kita beri lagi sampai beberapa kali. Lalu dia mau minta lagi terus, kada kita beri. Padahal kita mampu untuk memberi, cuma karena munyak lah, dipintainya terus sampai-sampai ia meminta berpaksaan. Apakah yang kita yang kada memberi disebut pamalar? Jadi kain aja nah, yang pemurah tuh kain aja nah lah, yang pemurah. Kita kembali ke definisi pemurah dulu. Nah, ini ada isar tuh tinggi benar derajat pemurahnya, isar. Yang kedua jud, yang ketiga sakha.
keluar dari yang tiga ini bakhil ngarannya. Nah, isar itu memberikan kepada orang yang memerlukan sedangkannya perlu juga. Itu isar ngarannya. Ini derajat yang tinggi. Inya parlo tapi inya lihat orang ada parlo didahulukannya orang. Nah, isar pamurah tingkat tinggi. Itu kayak bahari guru danau ya kalau hendak bermasak. Ini kisah-kisah sejarah lah. Anak bermasak ada orang mengatuk minta beres. Sidin beres sai tuannya samuk-muk ituannya. Kada jadi sidin bermasak sini julung ka orang itu. Nah itu isar narannya. Mungkin kita ada kawaya kalau ngalih orang kita. Nah, kita gin parlo aja. Nah, yang derajat yang kedua jut ninto katuju memberi bukan karena memaksa untuk memberi kada. Kita memang desa katuju memberi. Sudah sifat pamurah tuh keluar dari dalam parut beimbai lawan kita keluar. Sudah jadi kebiasaan kita, bukan karena kita dilajari oleh pelajaran agama, bukan karena dididik oleh guru, kada, memang kebiasaan kita pamurah itu sudah. Jadi memberi kita tuh berapakah kada jadi pikiran oleh kita. Itu jud narannya. Itu sifatnya Rasulullah, sifat para nabi, sifat para wali, jud tadi. Jadi sifat pamurah nih tadi sudah menjadi darah daging mulai dari dalam parut. Nah, itu jud. Nah, yang ketiga saha. Jadi jud dengan saha berbeda. Kalau jud itu bilanya memberi, ini kada ingat lagi. Memberi ke siapa, berapanya memberi, kada ingat lagi nya. Itu jud. Kenapa nya kada ingat? Inya kada memikirkan. Kenapa kada memikirkan? Inya tuh sudah kebiasaannya. Itu jud. Nah, kalau saha ini nih latihan pamurah. Asalnya pamalar. Tapi karena mendengar fadilat pamurah dan mendengar bahaya sifat pamalar, lalu dilatihnya supaya jadi orang pamurah. Berhasil jadi orang pamurah, asalnya pamalar disebut sakha. Cirinya ini memberi juga, kadang kepikiran. Caka saya lihatin beri kebanyakan tadi aja. Nah, bisa itu sakha darahnya, tapi ini pamurah juga. Nah, nih tuh. Jadi itu urusan pamurah. Nah, masuk mana yang kita nih tuh? Kalau di luar dari yang tiga tuh berarti pamalar naranya. Nah, ada juga naranya ifah. Ifah itu bagian dari sifat orang yang pemurah. Gugur duit 5.000 di lantai, di jalan. Tapi dilihatnya banyak kanakan kada diambilnya. Kanakan mambil. Gugur duit 100.000 sama aja gitu juga. Yang 5.000 kada diambilnya. Yang 100.000 kada diambilnya, kenapa? Hanya melihat kanakan banyak situ. Kada jadinya mambil sebab sudah ada hak mata bagi orang itu jinya. Nah, itu ifah darahnya menjaga kehormatan diri. Itu luar bagus juga kayak itu. Nah, jadi apakah pian tak masuk pamurah atau kada, itu pian seorang yang menilai. Kada kawa orang. Karena yang tahu perhatian pian yang mana itu pian seorang, tapi pian jelas tahu yang mana jod tadi kayak apa, ya lah. Yang sakha itu, yang pamurah itu. Jadi pamurah ada 3 tadi. Ada isar. Inya parlo, orang parlo. Diutamakannya orang isar. Derajat itu paling tinggi. Yang kedua, babari-bari itu sudah darah dagingnya. Inya kayak inya bahira. Mana inya lagi meninggal lontahin itu. Arti meninggal tuh kada mahirani lagi, kada menanggapi lagi. Nah, itu orang jud naranya pamurahnya. Yang ketiga, dipaksakan dirinya untuk pamurah, berhasil tapi asalnya pamalar orang ini sakha narannya. Nah, itu aja. Nah, untuk kasus pian ini kada kawa ulun menilai pian. Ya kalau karena ulun lain juru nilai. Nah, jadi pian dia rasa-rasa apakah pian termasuk pamurah atau kada. Nah, cuma bila orang itu memerlukan walaupun berkali-kali memberi, lalu pian tetap memberi, itu sifat Tuhan narannya. Jadi Allah Ta'ala itu lawan makhluk memang berbeda. Allah Ta'ala itu bila dimintai sini ketujuh. Kalau kita kan dimintai kada ketujuh. Makin rancak kita meminta lawan Allah, makin ketujuh sidin. Kada munyak-munyaknya mendengar. Tapi kalau makhluk ya kayak pian tuh contohnya tuh kayak modelnya tuh deh. Modelnya kayak itu ya kalau. Nah, jadi apakah pian pamurah atau pamalar? Kada kawa ulun menilai. Memang sifat manusia tadi rata-rata kayak itu bila rancak meminta kita kada ketujuh. Pasti kita apa ini aja pengudar berusaha aja minta terus aja. Nah, kan memang itu manusiawi aja kayak itu. Nah, jadi yang kayak pian itu
sama ulun gitu juga sama. Nah jadi kayak pian tuh ya kayak ulun juga sama aja. Apakah ulun ini pamalar atau pian itu pamalar? Nah itu wallahu alam, kada tahu. Kita lihat definisi pemurah tadi masuk mana kita. Nah itu. Cuma kita memberi ini lihati, kalau kita memberinya memang orang itu membutuhkan, bagus diberi. Ada salahnya ya kalau itu. Tapi kalau kita beri orang tadi padahal kau aja berusaha, pagalangannya ganal pada kita, inya kulir, nah, itu disuruhnya berusaha. Itu. Yang keempat, habis salam langsung mengqada salat baru imbah itu hanya bawirid, boleh kada? Bagus, bukannya boleh lagi, bagus. Kenapa? Musalah waktu kita bawirid meninggal dunia, keadaan kita belum tuntung. Baik mengqada aja dulu. Jadi mbah mengqada hanya bawirid. Itu kalau keadaannya tadi kan sedikit tadi ya, kalau jadi itu masalah waktu aja. Nyamang keadaan ini kan ada dua pembahasan, ada yang keadaannya sedikit itu secepatnya disuruh. Ada yang keadaannya bertahun-tahun, puluh-puluh tahun, maka itu caranya kan ada kayak semalam ada penjelasan segala. Nah, itu. Jadi boleh yang itu boleh aja. Habis salam langsung menggawi mengqada, hanyar imbatu hanyar bawirid, boleh. Maka itu. Yang kedua dari pertanyaan orang yang keempat. Boleh kada ulun membaca ratib lain walaupun sudah ada amalan membaca ratib atas? Ulun takutan salah beramal niat membaca ratib hadat itu karena ulun suka isinya dengan mengisi waktu imbas salat duha. Oh nggih lah, jadi kayak inilah pengajian majelis ratib atas Kota Palangkaraya ini, walaupun naranya ratib atas, cuma sudah mengijazahkan dua macam amaliyah. Pertama ada ratib atas, kedua ratib hadat. Ya kalau jadi tasarah kita masing-masing. Yang mana kita rasa ringan, rasa mudah membacanya. Ada yang memilih atas dibacanya, silahkan. Ada yang memilih hadat aja membacanya, silahkan. Karena kita kedua-duanya itu ada. Ada memilih digabung keduanya, juga silahkan. Yang penting tahu peraturannya. Mau hendak memilih atas aja, sekurang-kurangnya ujar guru sekumpul sehari semalaman sekali. Abdolnya pagi sore. Pagi itu bisa imbah subuh, bisa sebelum subuh. Sore itu bisa imbah asar, bisa imbah maghrib. Tenaran sore. Jadi boleh atas saja, minimal satu kali, atau pagi sore itu maksimalnya. Nah boleh hadat saja, bagus juga. Minimal sekali. Apabila sekali itu imbah isya. Jadi ratibul hadat itu hendak membaca sekali sehari semalaman, cuma sekali, waktunya imbah isya. Tapi mun hendak pagi sore, nah imbah subuh sekali, sore sekali. Sore itu bisa imbah asar, bisa imbah maghrib. Cuma mau hendak mengamalkan sehari yang sekali aja sehari semalaman, itu kalau menurut di sekumpul imbah isya. Jelas saya lah. Jadi tasarah pilih hajan itu nah. Nah, mau hendak menggawi keduanya pang, mau hendak menggawi keduanya, dahulukan atas subuh, pagi, hadat sore. Jadi kalau pian sudah membaca atas besokan, duha itu kan dosa lagi. Hadat itu dipindah ke asar kah, atau ke maghrib kah, atau ke isya kah? Karena kan amalan itu amaliyah pagi sore. Jadi membaca pagi seharian jaminan Allah, dibaca sore semalaman jaminan Allah. Kalau dibaca pagi keduanya, sore kada ada lagi, berarti kosong. Sore itu kosong antaranya. Jadi baik dipindah satu ke kamarian gitu nah. Paham itulah. Nah itu. Nah, karena insya Allah timbul pulang untuk dilatih belum lagi. Nah, jadi amaliyah kita nih bukan fanatik pada satu amaliyah, kada. Kita nih bilangnya bagus, baik, amalkan ya. Nah, itu. Yang penting istiqomahnya nih tuh. Istiqomah itu yang penting. Pertanyaan yang ketiga dari orang keempat, nah, ada kada alasan? Kalau ada alasan atau halangan maulah ulun kada membaca ratib imbah maghrib, boleh kada ulun membaca salat isya atau tarawih? Ada ulun bahasa ulang. Kalau ada alasan atau halangan yang maulah ulun kada membaca ratib imbah maghrib, boleh kada ulun membaca salat isya, membacanya sesudah salat isya boleh, atau sudah tarawih? Boleh ya. Nya kayak inilah sobahan wa masaan, pagi dan sore. Nah pagi nih tuh ini ujar guru sekumpul. Nah pagi nih tuh ngaran pagi tuh
mulai jam 12 malam sampai jam 12 siang tuh pagi. Jadi kalau kita disuruh membaca pagi, waktunya tuh luas. Dari jam 12 malam sampai jam 12 siang pagi naranya, tasarah pian tuh. Nah, sedangkan sore itu dari jam 12 siang sampai jam 12 malam disebut sore naranya. Jadi kalau pian membaca sore, waktunya luas juga. Sedangkan kita amalan disuruh pagi dan sore. Nah, misal langkah ini pian pagi, aku hendak jam 9 pagi imbah duha jam 9 pagi kan masih itu. Jadi kayak subuh tadi pun bicara ratib sudah atas imbah tuh imbah jam 9 bang imbah duha baca belum hadat masih pagi-pagi hijanya belum sore lagi. Sedangkan kita suruh pagi sore. Nah, jadi sore paginya pian memilih jam 9 imbah duha boleh, karena sorenya pian memilih imbah jam 1 imbah zuhur sudah masuk sore boleh juga itu. Jadi waktunya sangat luas. Imbah tarawih masih masuk waktu sore inarannya. Nah, jelas saya itulah. Nah, wallahu a'lam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.